Cek satu. Cek. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda. Allah, wa ma ja'alna, aku tidak akan ciptakan li basharin manusia min qablika sebelummu Muhammad al-khulda, abadi. Jadi ayat ini dikhususkan, diperuntukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai penguat pada Nabi Muhammad SAW. Aku tidak ciptakan manusia sebelummu, yaitu abadi. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang kafir yang mengingkari kenabian
Nabi Muhammad SAW ini selalu mengejek, mentertawakan, menghina Rasulullah SAW. Bahkan Rasul dikatakan sebagai tukang sihir, Rasul dikatakan sebagai orang gila ketika membawa risalah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada ucapan, kalau mungkin bahasa Jawane saking mangkelnya orang kafir itu, alah Muhammad itu sampean lah mati gitu, modar gitu ya. Jadi istilah kasarnya gitu. Jadi saking mangkelnya orang kafir, mau dengan cara apa menghalangi dakwah Rasulullah SAW, sampai muncul ucapan alah sampean lak mati dhewe gitu. Sehingga Allah menguatkan Nabi Muhammad dengan menurunkan ayat ini, wa ma ja'alna, wahai Muhammad, aku tidak jadikan manusia sebelummu, nabi-nabi sebelummu, orang-orang sebelummu khulda. Khulda itu terus hidup. Ini penguat kepada Nabi Muhammad SAW. Afa imita, apabila engkau telah wafat wahai Muhammad, fahum khalidun, apakah orang-orang kafir itu juga abadi gitu. Wahai Muhammad, apabila engkau sudah mati gitu, sudah meninggal, fahum khalidun, apakah orang-orang yang mengatakan itu juga abadi gitu. Tidak gitu ya. Jadi orang-orang kafir yang menghina Rasulullah SAW pun tidak abadi. Dari satu ayat ini kita bisa mengambil satu hikmah gitu ya. Kadang-kadang kita di suatu tempat, kita di suatu daerah, di suatu desa, ketika kita berbuat kebaikan itu menjadikan sesuatu itu asing gitu, menjadikan sesuatu itu seperti minoritas gitu. Dan ini mungkin ya, di antara kita ada yang pernah mengalaminya, di antara kita pernah mengalaminya. Kita mungkin dirasani, kita mungkin dihina gitu ya, mungkin disindir ketika kita berbuat kebaikan. Ini mungkin kita mengalaminya karena lama kelamaan ini sabda Rasulullah, Islam itu akan menjadi asing gitu. Perbuatan baik kita akan menjadi asing gitu. Dan kita tidak perlu menghiraukan apapun yang diucapkan oleh orang. Apabila kita sudah benar, ya sudah, lakukan saja. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah yang menjadi saksi dari perbuatan kita. Kita tidak perlu menghiraukan orang lain. Pernah suatu ketika ada orang ini, dia ya bukan ustadz gitu ya bukan kiai, di suatu daerah ini kebiasaannya ya kalau malam-malam tertentu itu ya minum minuman keras atau apa gitu. Suatu saat ada orang ini ya ngobrol-ngobrol biasa gitu ya, ngobrol-ngobrol biasa, dan mengatakan walaupun di sini ada seorang ustadz atau seorang alim, nggak bisa merubah kebiasaan kita di sini gitu. Nah ini dibiarkan begitu saja, yang penting kita berbuat baik gitu. Tapi lama kelamaan mereka tersadar sendiri tanpa dinasehati, tanpa diajak untuk berbuat baik. Kenapa? Perbuatan itu lama-lama menjadi ternyata menjadi menjadi minoritas juga gitu. Jadi perbuatan seperti itu lama-lama ditinggalkan sendiri. Jadi perbuatan kebiasaan orang-orang yang
minuman keras ini lama-lama ditinggalkan gitu. Dan orang yang dikata-katain tadi itu ya bukan ustadz, bukan kiai, bukan apa itu. Cuman orang ini hanya biasa saja, rajin di masjid, rajin di musola gitu ya. Jadi zaman Rasulullah saja sudah seperti itu gitu ya. Nah, kita kadang-kadang mengalami hal-hal semacam itu, walaupun kita bukan sebagai pendakwah, walaupun bukan sebagai penceramah, kadang-kadang kita juga mendengar sindiran, rasan-rasan ataupun hal-hal yang lain. Kalau bagi saya, jalani saja, jalankan saja, waqafa billahi syahida. Cukup Allah yang melihat kita, cukup Allah saja yang menyaksikan kita. Tidak perlu dibalas, yang penting kita benar gitu ya. Maka dari itu kalau saya misalnya ada orang rajin ke masjid, ya ojo dirasani. Enggak ke masjid, ya jangan dirasani, karena itu hak individu gitu. Hak individu. Misalnya sing rajin ke masjid, wah kok kepatengan temen yang masjid gitu ya. Untuk apa ke masjid kan gitu ya. Tidak perlu, sehingga pateng neng masjid, ya jangan dirawo itu gak tahu neng masjid, jangan dirasani, sudah kita jalani sendiri-sendiri. Jadi sing pateng ojo ngerasani sing gak pateng, sing gak pateng ya ojo ngerasani sing pateng. Jadi sama-sama. Jadi ini apa namanya, mungkin satu hikmah. Jadi wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa imita fa hum khalidun. Ayat ini adalah penguat dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan ungkapan yang ungkapan yang tidak enak dari orang-orang kafir. Kullu nafsin, setiap manusia, dha'iqatul maut, itu akan merasakan mati. Jadi kelanjutan dari fahumul khalidun, orang-orang kafir itu pun juga tidak abadi gitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, karena semua manusia akan merasakan kematian. Mungkin dalam minggu-minggu kemarin saya pernah sampaikan, ketika orang ini mati, ini alam yang akan dialaminya adalah alam kubur atau alam barzah. Ketika di alam barzah ini pilihannya dua, kalau tidak nikmat kubur, siksa kubur. Jadi kalau tidak nikmat kubur, siksa kubur. Karena tidak ada pilihan lain kecuali dua hal itu. Ketika kita di dunia, ya kita bisa menjadi mulia, kita bisa menjadi terhormat, mungkin karena banyak harta, ataupun mungkin kita oleh Allah disempitkan rezekinya atau diluaskan rezekinya. Tapi ketika di alam kubur pilihannya cuma dua, nikmat dan siksa. Dan ketika sudah di alam barzah, ini tidak bisa kembali ke alam dunia, tidak bisa kembali ke alam dunia gitu ya. Dan seperti apa gambarannya kemarin pada pertemuan yang dulu pernah saya sampaikan, sebenarnya Allah itu sudah memberi gambaran kepada kita bagaimana nikmat dan siksa di kubur itu, yaitu dengan Allah menidurkan kita. Jadi ketika Allah menidurkan kita, kadang-kadang kita bermimpi buruk, kadang kita bermimpi mendapatkan sesuatu yang enak. Ketika kita mimpi enak, rasanya kan juga nyaman gitu, juga enak. Ketika kita mimpi buruk, kita juga tidak enak. Ketika bangun tidur nggak enak. Itu adalah ibrah, gambaran atau pelajaran dari Allah untuk
kita, itulah gambaran siksa kubur, gambaran alam kubur. Mohon maaf ini bicaranya sudah agak tidak logis gitu ya. Tidak logis. Saya 2 kali menemui orang yang katakanlah orang ini apa namanya, kesurupan gitu ya. Selama 1 minggu akalnya hilang, tubuhnya hanya diam, bengong, kaku gitu ya. Kemudian setelah dia tersadar, 1 minggu tersadar, dia bercerita, berkesaksian gitu, bercerita. Saya selama 1 minggu itu, selama ini ya boleh percaya boleh tidak ya, ini kesaksian orang dan orangnya masih ada ya, dia masih muda, dia rajin ke masjid, masih muda, tapi dia seperti itu ya awalnya karena permasalahan keduniaan gitu ya. Dia berkesaksian, loh sampean kok bisa seperti itu, kenapa? Dia selama 1 minggu itu kakinya tidak menginjak tanah gitu, kakinya tidak menginjak tanah dan tersiksa gitu, sangat tersiksa sampai jasadnya yang masih hidup ini kaku gitu. Jasadnya yang masih hidup itu kaku, tidak bisa apa-apa, tidak bisa bicara. Ketika tersadar sebentar, yang ada hanya marah dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin gambaran roh gitu ya, gambaran roh yang oleh Allah dicabut sebentar gitu ya, dicabut sebentar. Jadi, kemudian yang kedua, ini dia juga berkesaksian. Ini 3 hari ya, ini yang satunya 3 hari gitu ya. Tiba-tiba dia marah gitu ya, tidak ingat apa-apa, rumahnya, isi rumah dihancurkan gitu ya, kaca-kaca dipecah. Dia ketika sadar ini berkesaksian berada di satu tempat yang sangat sepi gitu ya, satu tempat yang sangat sepi, tidak ada teman dan menakutkan. Itu mungkin gambaran ya, itu adalah gambaran alam kubur itu seperti itu. Dan kadang-kadang kita mendengarkan, menyaksikan kesaksian-kesaksian seperti itu, dan kita boleh percaya boleh tidak, boleh percaya boleh tidak. Kenapa? Agama itu sendiri pun, ajaran kita sendiri pun ya, itu kadang-kadang Tuhan kita pun, malaikat, alam kubur itu semuanya gaib kan gitu ya. Kita bisa percaya juga bisa, boleh percaya boleh tidak. Nah, cuman kita, kalau saya ambil pelajaran gitu. Kalau saya ambil pelajaran. Kalau orang itu tidak tersadar 1 minggu karena seperti itu, kita pun dalam mimpi juga seperti itu kadang-kadang aja. Maka itu gambaran alam barzah itu seperti itu. Adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita. Wa nabluukum, dan aku mengujimu, menguji kalian bisyarri wal khairi. Allah itu menguji manusia bisyarri dengan kejelekan, dengan keburukan, wal khairi dan kebaikan. Allah kadang menguji kita dengan kefakiran. Allah menguji kita dengan mungkin harta yang melimpah. Allah ujian juga gitu ya, kalau kita tidak bisa memanfaatkannya. Allah mungkin menguji kita dengan penyakit agar supaya ujian-ujian itu mendapatkan apa ya, mendapatkan hikmah. Orang yang diuji itu mendapatkan wal khairi, dan kadang-kadang Allah itu menguji kita dengan kebaikan. Kebanyakan kita dilimpahkan harta kita, bersyukurkah kita dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita disempitkan rezekinya oleh Allah,
Mampukah kita bersabar atas semua itu gitu ya? Kalau di dalam Al-Qur'an innallaha yabsutu rizqal liman yasha wa yudha'ifu man yasha. Ini dalam Al-Qur'an disebutkan beberapa kali dalam beberapa surat. Innallaha yabsutu rizqal liman yasha. Allah itu yabsutu rizqa, memperluas rezeki liman yasha kepada siapapun yang dikehendaki. Tidak peduli orang itu taat beribadah ataupun tidak taat beribadah. Yabsutu rizqa liman yasha wa yudha'ifu man yasha, dan Allah itu menyempitkan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki. Jadi itu sudah kehendak Allah. Kewajiban kita adalah ibadah kepada Allah. Rezeki itu urusan. Yang penting kita usaha. Jadi Allah menguji kita kadang dengan kebaikan, kadang Allah menguji kita dengan keburukan. Kemudian selanjutnya di dunia ini ada hal yang baik, ada hal yang buruk. Itu ujian. Kita pilih yang mana ujian itu? Kita pilih kebaikannya atau kita pilih keburukannya? Itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fitnatan wa nabluukum bisyarri wal khairi. Allah itu menguji kepada manusia dengan kebaikan dan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnatan, ujian kepada manusia. Wa ilaina, dan kepada Allah turja'un, manusia akan dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari dua ayat ini kita bisa mengambil hikmah. Yang pertama tadi adalah kita harus terus berbuat baik apapun resikonya. Kita harus beribadah kepada Allah apapun resikonya, mungkin dari tetangga, dari saudara, mungkin dari diri kita. Kemudian yang kedua, mati harus selalu kita ingat gitu ya. Mati harus selalu kita ingat agar kita punya kendali, karena manusia itu sama, manusia itu mempunyai nafsu. Ada pertanyaan yang aneh kepada saya itu pernah gitu. Pak, sampean itu apa enggak punya nafsu? Saya jawab, saya itu sangat normal gitu ya. Saya itu sangat normal gitu. Pertanyaannya aneh, Pak, sampean apa enggak punya nafsu? Ya sama, normal. Manusia itu semuanya punya, cuman kendalinya yang berbeda mungkin gitu ya. Kendalinya yang berbeda. Jadi mengendalikan nafsu itu yang berbeda-beda, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk mengendalikan nafsu. Dan nafsu itu luas ya, pengertiannya luas. Pada itu kita harus mampu mengendalikan nafsu yang ada dalam diri kita. Nafsu itu apa? Keinginan yang berlebihan itu adalah nafsu. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk mengendalikan nafsu kita. Bukan nafsu yang mengendalikan diri kita, tapi diri kitalah yang harus mengendalikan nafsu kita. Kalau kiai saya dulu mengibaratkan nafsu itu diibaratkan, disimbolkan sebagai kuda. Kuda itu adalah hewan yang sangat kuat. Kuda itu disimbolkan keperkasaan gitu ya. Jadi nafsu itu ibarat kuda. Kita jangan sampai dikendalikan oleh kuda, jangan sampai ditumpai kuda, tapi kita harus yang menunggangi kuda. Mungkin dua ayat ini saja pada pagi hari ini, mudah-mudahan manfaat. Dan yang paling penting adalah mudah-mudahan kita selalu diberi petunjuk hidayah oleh Allah untuk selalu menjalankan kebaikan, menjalankan kekuatan, diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.